Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul New York Times Part 2, Cara Tuhan Menggenapi Cita-cita Kita. Kadang kita tidak menyadari Tuhan punya cara yang sangat unik dalam menggenapi cita-cita kita. Tidak selalu lewat jalan besar, seringkali justru melalui langkah kecil yang tidak kita anggap penting. Namun, saat kita menoleh ke belakang, semuanya ternyata membentuk pola indah yang hanya bisa dijelaskan dengan satu kalimat, tangan Tuhan sedang bekerja. Saya tidak pernah membayangkan mimpi masa kecil yang sederhana, lahir dari gambar-gambar kalender bergambar pemandangan dunia, bisa menjadi awal dari pelayanan lintas bangsa. Tuhan tidak langsung membawa saya berkeliling dunia. Ia menanamkan benihnya dulu, rasa ingin tahu, semangat belajar, dan kerinduan melihat keindahan ciptaannya. Dari benih kecil itulah Tuhan menumbuhkan panggilan yang jauh lebih besar, menyentuh dunia dengan tulisan dan kesaksian hidup. Andrew Wommack berkata, Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan tertentu. Kita tidak diciptakan secara kebetulan, dan kita tidak akan pernah benar-benar puas sampai menemukan dan menggenapi kehendak-Nya. Dan saya sangat merasakannya. Cita-cita masa kecil saya ternyata bukan sekedar impian pribadi. Tuhan memakainya sebagai alat untuk menuntun saya menemukan kehendak-Nya. Setiap langkah kecil, setiap tulisan, setiap perjalanan hidup, semuanya adalah bagian dari benang merah yang menuntun kerancangan besarnya. Tuhan memang suka memakai mimpi untuk memulai sesuatu, tapi mimpi itu baru menemukan maknanya ketika dihubungkan dengan misi Tuhan. Ketika mimpi kita sejajar dengan kehendak-Nya, mimpi itu berhenti menjadi ambisi pribadi dan berubah menjadi penugasan surgawi. Disinilah perbedaan antara hidup sukses dan hidup bermakna. Sukses bisa terjadi tanpa Tuhan, tapi hidup bermakna hanya terjadi bersama Tuhan. Andrew Wommack menulis bahwa untuk menemukan kehendak Allah, kita perlu 3 langkah. Find it, follow it, and fulfill it. Pertama, menemukan. Ini dimulai dari relasi pribadi dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengannya, semakin jelas arah hidup yang Ia tunjukkan. Kedua, mengikuti. Taat melangkah bahkan ketika belum mengerti sepenuhnya. Tuhan jarang menunjukkan seluruh peta. Ia hanya memberi 1 langkah berikutnya. Dan ketiga, menggenapi. Ini bukan hasil kerja keras manusia, tetapi buah dari hidup yang berserah dan setia berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Saya tersenyum saat melihat bagaimana Tuhan mengorkestrasi segalanya. Saya tidak pernah memohon agar tulisan saya dibaca di banyak negara. Saya hanya ingin menulis, membagikan isi hati, dan menjadi berkat. Namun Tuhan melampaui doa saya. Sekarang blog yediindra.com bisa dibaca dalam berbagai bahasa. Bahkan artikel traveling sederhana diterjemahkan ke bahasa Nepal dan seorang local guide berkata dengan mata berbinar, "Sekarang ibuku bisa membaca kisah saya.
Saat mendengar itu saya terharu. Tuhan memakai hal yang sangat kecil untuk menyentuh hati seseorang di ujung bumi. Saya tersadar, beginilah Tuhan menggenapi cita-cita New York Times, bukan lewat sorotan dunia, tetapi melalui dampak yang melintasi waktu dan tempat. Itulah doa saya, supaya tulisan-tulisan di blog, buku, atau media apapun yang Tuhan percayakan tetap hidup, tetap dibaca, tetap memberkati bahkan ketika saya sudah di surga. Kalau sesuatu hari ada seseorang yang mengenal Tuhan karena membaca tulisan yang saya tinggalkan, bukankah itu artinya mimpi itu sudah menjangkau kekekalan? Tuhan tidak menggenapi cita-cita kita dengan cara spektakuler seperti yang dunia bayangkan. Ia bekerja melalui kesetiaan kita pada hal-hal kecil. Setiap kata yang kita tulis, setiap tindakan kasih, setiap ketaatan kecil, semuanya Ia kumpulkan menjadi mosaik indah rencananya. Dan ketika kita berjalan dalam kehendak-Nya, hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, bukan hanya untuk generasi ini, tetapi juga untuk generasi setelah kita. Kini saya mengerti, Tuhan tidak pernah menolak mimpi besar. Ia hanya ingin memastikan arah panahnya benar, sebab mimpi yang dihubungkan dengan misi Tuhan tidak akan berhenti pada diri kita. Mimpi itu akan terus hidup bahkan setelah kita tidak ada lagi. Dan kalau nanti tulisan-tulisan saya masih dibaca orang, membawa harapan, iman, dan kasih bahkan setelah saya di surga, saya tahu itulah New York Times versi saya. Menjadi yang terbaik di dunia yang Tuhan percayakan, memberi pengaruh lintas waktu, dan memuliakan Dia melalui setiap huruf yang saya tulis dan setiap hidup yang disentuh oleh kasih-Nya. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.